Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi kita bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu tetap berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang salah satu penalaran induktif dalam ilmu logika, yaitu dengan cara analogi. Analogi sebenarnya sudah sering digunakan oleh banyak orang, meski banyak yang tidak menyadari bahwa ini adalah merupakan bentuk penalaran dalam ilmu logika. Apa itu analogi? Nah, mari kita kaji, kita bahas bersama-sama. Analogi itu adalah penalaran yang bertolak dari satu atau sejumlah peristiwa menuju peristiwa yang lain berdasarkan persamaan prinsipil. Jadi analogi ini secara sederhana adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya persamaan prinsipil itu. Jadi analog ya, analog, mengkiaskan. Contoh analogi misalnya, nah ini analogi yang sebenarnya sering kita alami, meski sebenarnya tanpa kita sadari bahwa ini adalah bagian dari analogi. Contohnya adalah setahun yang lalu Andi beli sepatu A dengan merek ini, dipakai awet. Kemarin Budi beli sepatu B dengan merek ini juga, dipakai awet. Nah, sekarang saya mau beli sepatu dengan merek ini juga dipakai, pasti awet. Nah, jadi berdasarkan kasus sejumlah peristiwa menuju peristiwa yang lain berdasarkan persamaan prinsipil ini. Di sini persamaan prinsipil yang dimaksud adalah adanya merek yang sama. Jadi dengan merek yang sama dari sepatu yang dibeli oleh Andi, yang dibeli oleh Budi, dan yang akan saya beli, maka tentu yang akan saya beli akan mempunyai kesamaan dengan yang dibeli oleh Andi dan Budi. Nah, jadi seperti itu analogi, contoh analogi yang secara sederhana seperti itu. Ya. Dalam hukum Islam, seringkali kita juga mendengar istilah kias. Kias itu sebenarnya adalah analogi. Ya, jadi kias itu adalah menyamakan sesuatu yang belum ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada dasar hukumnya karena adanya prinsip yang sama. Nah, jadi seperti itu. Menyamakan hukum sesuatu yang masih belum ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan sesuatu yang sudah ditetapkan atau yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis karena adanya prinsip atau karena adanya ilat yang sama, seperti itu. Contoh misalnya
dalam analogi ini, ketika kita menyamakan antara hukum sabu-sabu, narkoba dengan khamar. Nah, yang jelas hukumnya di dalam Al-Quran itu hanyalah khamar. Bahwa hukum dari khamar sudah ditetapkan, sudah dijelaskan, hukumnya adalah haram. Karena faktornya adalah memabukkan. Nah, sedangkan sabu-sabu, narkoba itu tidak ada penjelasan yang konkret di dalam Al-Quran tentang hukumnya. Nah, berdasarkan persamaan prinsip, persamaan ilat, bahwasanya narkoba dan sabu-sabu ini sama-sama memabukkan, maka meskipun tidak ada hukum yang ditetapkan secara jelas mengenai itu di dalam Al-Quran, maka hukumnya disamakan dengan yang sudah ada hukumnya. Hukumnya sabu-sabu dan narkoba itu disamakan kemudian dengan khamr karena adanya prinsip yang sama tadi itu. Jadi itulah sebenarnya berpikir secara analog. Penalaran analogi yang sering sebenarnya digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam berargumen. Seperti itu. Kemudian macam-macam analogi. Analogi itu ada dua jenis, ada analogi induktif, ada analogi deklaratif. Analogi induktif ini adalah proses penalaran dari satu fenomena menuju fenomena lain yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena kedua. Jadi penalaran ini berangkat dari satu fenomena kepada fenomena yang lain, yang mana kemudian akhirnya menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama tadi terjadi juga pada fenomena yang lain, seperti itu, fenomena yang kedua. Nah, contoh-contoh tentang jenis analogi induktif adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika kita menyamakan sepatu dengan sepatu A, B, C karena berdasarkan merek yang sama, maka kita kemudian menganalogikan bahwa apa yang terjadi pada sepatu A, sepatu B juga akan terjadi pada sepatu C karena berdasarkan merek yang sama tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah deklaratif. Deklaratif itu adalah metode penalaran untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Jadi deklaratif disebut deklaratif di sini karena untuk menjelaskan sesuatu yang masih samar berdasarkan sesuatu yang sudah jelas. Nah, ilmu pengetahuan dibangun oleh ini contohnya ya. Contohnya adalah ilmu pengetahuan dibangun oleh fakta-fakta. Sebagaimana rumah dibangun oleh batu-batu. Jadi analogi deklaratif ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas. Ilmu pengetahuan dibangun oleh fakta-fakta. Ini cara kita menjelaskan ilmu pengetahuan dengan cara analog. Ilmu pengetahuan dibangun oleh fakta-fakta, sebagaimana rumah dibangun oleh batu-batu. Nah, jadi di sini menyamakan bangunan pengetahuan seperti bangunan rumah. Bangunan ilmu dibangun oleh fakta-fakta, bangunan rumah dibangun oleh batu-batu. Tapi tidak semua kumpulan pengetahuan itu adalah ilmu, sebagaimana tidak semua tumpukan batu-batu adalah rumah. Jadi tidak semua tumpukan batu itu adalah rumah, dan tidak semua tumpukan fakta-fakta itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah deklaratif ya. Dan jenis deklaratif ini juga sering digunakan ya untuk menjelaskan sesuatu terhadap orang lain dan efektif seperti itu. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an bagaimana cara Allah kemudian menjelaskan
tentang perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu biji yang dapat menumbuhkan 7 tangkai. Setiap masing-masing tangkai itu muncul 100 biji. Nah, jadi Allah menyamakan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu biji, yang dari satu biji itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, yang mana setiap tangkai itu mengandung 100 biji. Jadi berlipat-lipat menjadi 700 kali intinya. Nah, ini penjelasan deklaratif, penjelasan dengan menggunakan analogi deklaratif ini dapat mempermudah orang lain untuk memahami penjelasan-penjelasan kita seperti itu. Nah, kemudian cara menilai analogi. Bagaimana cara menilai analogi itu? Analogi kuat dan lemahnya analogi. Nah, ini salah satunya yang pertama adalah sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan. Jadi, semakin banyak peristiwa sejenis yang dianalogikan, maka semakin kuat. Tadi kalau kita mencontohkan sepatu, tidak hanya kita menganalog berangkat dari satu fenomena sepatu, tapi juga banyak fenomena yang lain. Ternyata berdasarkan fenomena-fenomena yang kita lihat dari sepatu A, B, C, D, E, dan seterusnya, ini ternyata mempunyai kesamaan prinsip dan menghasilkan analogi yang sama seperti itu. Jadi sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan. Nah, seperti itu ya. Contoh misalnya kalau kita ingin menganalogikan bahwa biasanya kalau yang mondok di pesantren A ini mahir dalam ilmu agama. Misalnya alumni tahun sekian yang mondok di pondok A ini mahir dalam ilmu agama. Juga alumni dan tahun sekian juga sama, alumni tahun sekian juga sama. Nah, semakin banyak peristiwa sejenis yang dianalogikan, maka analogi-analogi tersebut semakin kuat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sedikit banyaknya aspek-aspek yang menjadi dasar analogi. Jadi semakin banyak aspek yang menjadi dasar analogi, maka semakin bagus. Contoh tadi sepatu itu sepatu A yang dibeli oleh Andi, sepatu B yang dibeli oleh Budi, dan sepatu C yang dibeli oleh saya, ini kita analogikan sama karena berdasarkan merek yang sama, karena harganya juga sama-sama mahal, dan juga warnanya juga sama misalnya. Jadi semakin banyak aspek-aspek yang menjadi dasar analogi, maka analogi antara satu fenomena dengan fenomena yang lain itu semakin kuat seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sifat dari analogi yang kita buat. Ya, sifat dari analogi yang kita buat. Jadi sifatnya harus relevan, harus sama seperti itu. Jadi contohnya kalau kita melihat mobil teman kita dengan merek A, yang mana mobil tersebut misalnya dapat menempuh perjalanan 10 kilo hanya dengan satu liter bensin, dapat menempuh 10 kilo perjalanan, maka begitu pun juga dengan motor B dengan merek yang sama, tentu akan dapat menempuh
10 kilo dengan 1 liter. Nah, analogi ini menjadi semakin kuat ketika kita menyatakan dapat menempuh 9 kilo seperti itu, atau 8 kilo. 1 liter dapat menempuh 8 kilo. Ini lebih kuat lagi, tetapi akan menjadi lemah kalau kita justru kemudian menyatakan bahwa 1 liter dapat menempuh perjalanan 15 kilo atau 20 kilo, maka akan semakin lemah. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah relevan tidaknya masalah yang dianalogikan. Jadi masalah-masalah yang dianalogikan itu harus relevan. Jika tidak relevan, maka akan menghasilkan analogi-analogi yang cacat, atau analogi yang pincang, atau analogi yang sesat. Seperti itu. Contoh misalnya analogi yang cacat seperti ini. Saya heran kenapa orang takut bepergian dengan pesawat terbang, karena sering terjadi kecelakaan pesawat dan tidak sedikit memakan korban. Bila demikian, sebaiknya orang jangan tidur di tempat tidur, karena hampir semua manusia menemui ajalnya di tempat tidur. Jadi, karena kekhawatiran, karena pandangan bahwa banyak orang meninggal di atas pesawat, banyak orang yang takut naik pesawat karena banyak orang yang meninggal di atas pesawat, maka kemudian sebaiknya orang yang tidak tidur di tempat tidur, karena semua manusia menemui ajalnya di tempat tidur. Jadi di sini menganalogikan tempat tidur di mana banyak orang meninggal di situ disamakan dengan pesawat terbang, di mana banyak orang meninggal karena pesawat terbang itu. Nah, ini penalaran yang pincang, penalaran yang cacat seperti itu. Kenapa kok demikian? Karena tidak bisa kita menganalogikan orang yang meninggal di atas pesawat terbang dengan orang yang meninggal di tempat tidur. Memang betul banyak orang yang menemui ajalnya di tempat tidur, sebagaimana banyak orang yang meninggal di atas pesawat terbang. Tetapi di situ tidak sama, tidak ada kesamaan prinsip antara keduanya. Apa yang menyebabkan itu tidak sama? Orang yang meninggal di atas pesawat itu dikarenakan faktor kecelakaan pesawat. Sedangkan orang yang banyak meninggal di tempat tidur bukan karena kecelakaan, tetapi karena faktor penyakit. Seperti itu. Orang yang meninggal di tempat tidur itu karena penyakitnya, bukan karena kecelakaan. Mana ada orang kecelakaan di tempat tidur. Jadi di sini menganalogikan dua fenomena ini akan menjadi analogi yang cacat seperti itu. Kemudian contoh berikutnya misalnya analogi yang cacat, kita seharusnya menjauhkan diri dari kebodohan. Kita seharusnya menjauhkan diri dari kebodohan karena semakin banyak belajar, semakin banyak hal yang tidak diketahui. Jadi semakin banyak belajar, maka semakin bodoh. Karena itu sebaiknya kita tidak usah belajar. Nah, ini juga penalaran yang cacat. Ya, kita menyamakan kebodohan setelah belajar dengan kebodohan sebelum belajar. Tentu ini tidak sama ya. Jadi kan di sini kita harus menjauhi diri dari kebodohan. Betul kan, kita harus menjauhi diri dari kebodohan. Karena semakin banyak belajar, semakin banyak hal yang tidak diketahui. Betul, semakin banyak kita belajar, maka kita akan merasa bahwa banyak hal yang masih belum kita ketahui. Nah, jadi semakin banyak belajar, maka semakin bodoh. Karena itu sebaiknya kita tidak usah belajar. Nah, ini penalaran yang salah dalam ilmu logika. Karena tentu tidak sama antara kebodohan sebelum belajar dengan kebodohan setelah belajar.
Bodoh sebelum belajar itu artinya bodoh tidak tahu sama sekali. Sedangkan bodoh setelah belajar itu bodohnya sudah mengetahui banyak hal, tetapi bodohnya yang dimaksud adalah bodoh karena dengan belajar kita semakin mengetahui bahwa masih banyak yang tidak kita ketahui. Bukan berarti kita tidak tahu sama sekali. Kita sudah banyak tahu, tetapi masih banyak yang belum kita ketahui. Sedangkan bodoh sebelum belajar, kita masih belum mengetahui apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi inilah kita manfaatnya mempelajari eh, analogi agar kita terhindar dari analogi-analogi yang keliru atau analogi-analogi yang cacat seperti itu. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh analogi yang bisa kita telusuri dan analogi ini juga menjadi tes-tes dalam ujian PNS atau dalam ujian TPA atau 3DA seperti itu. Jadi ada di situ contoh soal-soal analogi untuk mengasah pikiran kita, apakah kita bisa mampu melakukan penalaran-penalaran analogi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dipraktikkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.